Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Galang Ningyang. Hari ini Sabtu 23 September 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pagi ini kami boleh berjumpa kembali dalam sarapan rohani, firman yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, biarlah itu menjadi makanan rohani bagi tubuh jasmani kami untuk kami melakukan tugas tanggung jawab kehendak Bapa dalam kehidupan kami pada hari ini. Tolonglah beri hikmat kepada kami sehingga kami boleh memahami dan terlebih kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 54 ayat 4 dan Filipi 3 ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bacaan pertama, Yesaya 54 ayat yang keempat. Janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu atau dihina. Filipi 3 ayat 13. Paulus menulis, "Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Itulah dua bacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti memiliki masa lalu. Masa lalu kita pasti berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang mungkin masa lalu yang begitu menyenangkan atau membanggakan, sehingga akan ingin masa lalu itu terulang di masa kini. Ada juga mungkin yang mengalami kegagalan, hal-hal yang memalukan, atau aib, hal mendukakan, yang ingin kita buang atau kita harapkan itu tidak pernah terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Nabi Yesaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi bangsa Israel. Saya akan baca Yesaya 54 ayat 4 secara lengkap. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perikop dari Yesaya 54 ini, perjanjian damai di Sion. Bangsa Israel dari ayat ini diingatkan untuk jangan takut, karena mereka tidak akan mendapat malu. Malu tentang keremajaannya mereka, dan ini kemungkinan itu terkait adalah peristiwa di perbudakan di Mesir, di mana waktu itu adalah masa lalu yang bagi bangsa Israel sebagai budak yang begitu menyusahkan. Dan kemudian ada satu masa lalu lagi yaitu aib kejandaan. Ini kemungkinan juga terkait dengan pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel di Babel. Sehingga inilah yang menjadi hal-hal yang menyedihkan bagi bangsa Israel, hal-hal yang memalukan bagi bangsa Israel. Karena mereka ingat dengan hal-hal tersebut, mereka tidak berani melangkah untuk lebih lanjut. Makanya firman Tuhan, melalui Yesaya mengungkapkan untuk jangan takut,
dan janganlah merasa malu, karena hal-hal itu sudah disingkirkan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel dengan perjanjian damai untuk Sion. Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 melihat dirinya bahwa dia adalah seorang atlet atau pelari yang berlari dalam suatu perlombaan. Dia mengerahkan segenap kekuatannya, upayanya, dan maju bersungguh-sungguh untuk memusatkan seluruh pikirannya agar tidak gagal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus. Paulus memiliki masa lalu. Dia begitu membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga bahkan dia berani untuk menganiaya dan bahkan membunuhnya. Itulah adalah masa lalu. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus, semuanya itu berubah. Dia seolah ditangkap oleh Yesus, bersama dengan Yesus untuk melayani kerajaannya. Paulus kemudian menjadi pribadi yang luar biasa. Bahwa ayat tadi, ayat yang kita sudah baca, jelas bahwa yang dilakukan melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Tekad yang kuat seperti ini yang kita perlukan sepanjang hidup kita. Kita akan berhadapan pada bermacam-macam gangguan atau pencobaan, seperti kekhawatiran hidup, kekayaan, keinginan jahat, atau hal yang lain yang menghalangi pergerakan kita kepada Tuhan. Ingatlah kapan kita bertemu dengan Yesus secara pribadi. Ketika kita bertemu dengan Yesus secara pribadi, kita pasti akan berubah. Dan ingatlah masa-masa itu dan tinggalkanlah yang sebelumnya. Walaupun kita sebelumnya memiliki hal yang jahat sekalipun, yang kita perlukan melepaskan apa yang telah di belakang kita. Dunia yang jahat, kehidupan lama kita yang berdosa. Dan mengarahkan diri, seperti Paulus, untuk keselamatan yang sempurna dalam Kristus. Kita melupakan apa yang di belakang kita untuk melangkah menuju Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami, biarlah kami melupakan apapun yang ada di belakang kami, masa lalu kami, yang masih mengikat kami. Kami mohon saat ini lepas, sehingga kami boleh melangkah maju ke depan bersama dengan Kristus untuk melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.